Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik yang terdapat dalam surat Yasin. Kita tahu bahwa sebagian besar kaum muslimin di negeri kita sering membaca surat Yasin. Namun, tidak semua menyadari bahwa di dalamnya terdapat sebuah kisah yang penuh dengan ibrah dan pelajaran yang sangat mendalam. Surat Yasin termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hal ini dapat dikenali melalui dua tanda utama. Pertama, surat ini diawali dengan huruf-huruf hijaiyah yang terpisah, yaitu ya dan sin. Umumnya, surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini tergolong Makkiyah, kecuali beberapa surat seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua, ciri lain dari surat Makkiyah adalah adanya kisah-kisah umat terdahulu. Setiap surat yang banyak mengandung kisah tentang kaum-kaum sebelum kita, biasanya termasuk kategori Makkiyah, bukan Madaniyah. Lalu, mengapa surat Yasin diawali dengan potongan huruf-huruf hijaiyah? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Taha, Nun, Kaf, dan yang semisalnya mengandung sebuah pesan besar, yaitu tantangan khususnya kepada orang-orang Arab pada saat itu dan umumnya seluruh manusia di seluruh dunia. Al-Quran diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab menggunakan bahasa yang mereka kuasai. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika kalian meragukan Al-Quran, padahal ia tersusun dari huruf-huruf yang kalian kenal, dari alif hingga ya, maka cobalah kalian susun kalimat yang semisal dengannya. Bahkan Allah menantang mereka untuk mendatangkan satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Gunakan huruf-huruf hijaiyah yang sama, huruf-huruf yang sejak kecil telah kalian hafal, dan cobalah kalian rangkai menjadi kalimat yang setara dengannya. Namun, meskipun orang-orang Arab kebanyakan adalah ahli bahasa dan sastra, mereka tetap tidak mampu menandingi Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia, bukan pula ucapan Nabi SAW. Ia adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, yang diwahyukan kepada nabinya. Karena itulah, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi atau membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita memulai kisah yang penuh ibrah ini, jangan lupa untuk menyimak video ini hingga akhir, agar sahabat semua mendapatkan hikmah berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah lembah subur di tepi Laut Mediterania, ribuan tahun yang lalu, berdirilah sebuah kota yang makmur. Dalam sebagian tafsir, kota itu dikenal dengan nama Antokia. Namun, Al-Quran hanya menyebutnya sebagai Qaryah, sebuah negeri yang sengaja Allah sembunyikan identitasnya, agar manusia mengambil pelajaran, bukan sekadar menghafal nama tempat. Kota itu dikelilingi kebun anggur dan zaitun yang luas. Jalan-jalannya ramai oleh para pedagang dari berbagai negeri dan suara tawar-menawar terdengar setiap pagi. Penduduknya hidup dalam kemakmuran tetapi jauh dari Allah. Mereka menyembah berhala, mempercayai ramalan bintang, dan memuja kekayaan. Meski kehidupan mereka tampak sejahtera, batin mereka sebenarnya gersang, kosong dari cahaya petunjuk. Namun Allah Ta'ala yang Maha Penyayang tidak membiarkan mereka terus tenggelam dalam kesesatan. Sebagaimana sunnatullah sejak dahulu, ketika suatu kaum semakin jauh dari kebenaran, Allah mengutus para rasul sebagai peringatan. Dari sinilah kisah ini bermula, sebuah kisah besar yang kelak mengguncang kota makmur itu, kisah yang diabadikan Allah dalam surat Yasin ayat 13 hingga 29. Allah berfirman, "Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya para utusan, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu." Dikisahkan, pada suatu fajar yang lembut, 2 utusan Allah berangkat dari negeri yang jauh. Nama mereka tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun sebagian ulama menyebutnya Sam'un dan Yuhanna. Mereka adalah para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan utusan kerajaan, bukan pula saudagar kaya,
hanya 2 orang lelaki dengan iman sebesar gunung dan hati yang dipenuhi cahaya. Perjalanan mereka dimulai dengan melintasi gurun yang luas. Pada siang hari, matahari membakar pasir hingga terasa seperti bara, sementara angin gurun membawa butiran halus yang menampar wajah. Pada malam hari, langit terbentang penuh bintang. Seakan-akan setiap bintang menjadi saksi yang mengiringi langkah mereka dengan doa. Mereka berjalan kaki, hanya berbekal kantong air, sepotong roti kering, serta keyakinan teguh bahwa Allah menuntun setiap langkah mereka. Dalam perjalanan, terkadang mereka berpapasan dengan kafilah para pedagang. Para pedagang itu heran melihat 2 lelaki yang berjalan tanpa kuda, tanpa pengawal. "Kemanakah kalian hendak pergi?" tanya seorang pedagang sambil menahan langkah keledainya. "Kami menuju sebuah kota besar di tepi laut, membawa kabar dari langit," jawab mereka dengan lembut. Pedagang itu mengerutkan dahi, tak sepenuhnya mengerti. Namun keduanya hanya tersenyum, lalu melanjutkan perjalanan. Di setiap persinggahan, mereka menengadahkan tangan, berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, Engkau yang mengutus kami, lindungilah langkah kami, dan lembutkanlah hati penduduk kota yang akan kami temui." Hari demi hari berlalu. Hingga pada suatu ketika, di kejauhan tampak puncak-puncak menara batu dari kota tujuan. Cahaya senja menyinari dinding-dindingnya, memantulkan warna tembaga keemasan. Angin laut mulai terasa, membawa aroma asin yang menyegarkan. Hati mereka berdebar. Itulah kota yang disebut dalam Wahyu, kota yang akan menjadi medan dakwah mereka. Gerbang kota yang megah tampak berdiri kokoh, dijaga oleh para prajurit yang bersenjatakan tombak. Ketika kedua utusan itu mendekat, para penjaga menatap mereka dengan penuh kecurigaan. Jubah mereka dipenuhi debu perjalanan, wajah mereka tampak lelah, namun mata mereka memancarkan ketenangan yang dalam. "Siapakah kalian?" tanya kepala penjaga dengan suara lantang. "Kami adalah musafir yang membawa kabar baik dari Tuhan seluruh alam," jawab salah seorang dari mereka dengan penuh wibawa. Para penjaga saling berpandangan, heran, namun tidak menemukan alasan yang cukup untuk menahan mereka. Dengan sedikit gerutuan, mereka pun mengizinkan kedua lelaki itu memasuki kota. Begitu melangkah melewati gerbang, terbentanglah pemandangan kota yang begitu semarak. Jalanan dari batu kapur putih berkilau diterpa cahaya matahari sore. Pasar-pasar ramai dipenuhi pedagang kain sutra, perhiasan emas, dan berbagai rempah. Aroma roti gandum berpadu dengan harum daging panggang memenuhi udara. Di kejauhan, terdengar alunan seruling dan tabuhan genderang dari kuil-kuil berhala. Namun di balik kemegahan itu, kedua utusan melihat tanda-tanda kesesatan. Patung-patung raksasa berdiri di setiap sudut, manusia bersujud kepada batu, dan pesta minuman keras berlangsung di pelataran kuil. Hati mereka bergetar, bukan karena rasa takut, melainkan karena iba yang mendalam. "Inilah kaum yang harus kita seru," bisik salah seorang di antara mereka. "Semoga Allah membukakan hati mereka," sahut yang lain penuh harap. Mereka pun memilih sebuah lapangan di tengah pasar, di bawah pohon besar tempat orang-orang biasa berkumpul. Dengan langkah tenang, keduanya berdiri dan mulai menyampaikan seruan. "Wahai penduduk negeri ini," seru salah satu utusan dengan suara yang jernih, "sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Janganlah kalian menyembah patung-patung yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat." Kerumunan seketika terdiam. Seorang pedagang gandum menoleh sambil mengerutkan kening. Anak-anak kecil berbisik-bisik di belakang ibunya, sementara sebagian orang mulai memperhatikan dengan penuh tanda tanya. Seorang wanita tua berbisik kepada temannya, "Siapa mereka ini? Berani menantang dewa-dewa kita di hadapan umum?" Tiba-tiba seorang pemuda mendekat dan bertanya, "Apakah kalian nabi?" Kedua utusan itu menjawab dengan rendah hati, "Kami hanyalah manusia seperti kalian. Namun Allah mengutus kami untuk mengingatkan bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan." Senja pun perlahan merayap. Cahaya matahari mulai meredup, tetapi justru kerumunan semakin bertambah. Sebagian orang tampak tertarik untuk mendengarkan, sementara yang lain menahan tawa dan memandang dengan sinis. Tiba-tiba, seorang pemuka agama berhala melangkah maju ke depan. Jubah ungunya berkilau dengan hiasan emas,
menandakan kedudukannya yang tinggi di tengah masyarakat. Beraninya kalian mengajarkan sesuatu yang menentang tradisi leluhur kami, katanya dengan nada keras. Pergilah dari sini sebelum kalian mendatangkan bencana bagi kota ini. Namun kedua utusan itu tidak gentar. Dengan penuh ketenangan, mereka menjawab dan terus mengajak dengan hikmah. Mereka menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan menunjukkan mukjizat, yaitu dengan menyembuhkan seorang pengemis lumpuh dengan doa. Melihat itu, sebagian orang terkejut. Ada yang mulai berbisik, merasa mungkin ada kebenaran dalam ucapan mereka. Namun para pemuka kota justru berpaling, seakan tidak melihat dan tidak ingin mengakui apa yang terjadi. Hingga malam tiba, kedua utusan bermalam di pinggir kota. Mereka menyalakan api kecil, memakan roti kering, sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. "Saudaraku," ujar salah seorang, "hati mereka begitu keras. Namun aku yakin Allah memiliki rencana." "Benar," jawab yang lain dengan tenang. "Tugas kita hanyalah menyampaikan. Adapun hidayah, itu sepenuhnya milik Allah." Kemudian mereka menengadahkan tangan, memanjatkan doa yang panjang, menyebut nama kota itu dengan penuh harap, agar Allah menurunkan rahmat-Nya dan melembutkan hati penduduknya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menyusuri pasar, ganggang sempit, bahkan mendatangi pelataran kuil-kuil berhala. Mereka mengetuk pintu rumah demi rumah, menyapa dengan ramah, dan menyampaikan ajakan tentang kebesaran Allah. Sebagian orang mendengarkan dengan penuh hormat, namun tidak sedikit yang menolak dengan kasar. Seorang pemuda yang menderita sakit parah pun disembuhkan dengan izin Allah. Namun, alih-alih menjadi sebab keimanan, kabar itu justru membuat para pemuka kota semakin takut kehilangan pengaruh. Mereka mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan kedua utusan tersebut. Jika mereka dibiarkan, bisik seorang bangsawan dalam sebuah pertemuan rahasia, mereka akan memecah belah rakyat. Kita harus mengusir atau membunuh mereka. Pada suatu malam, dua utusan Allah duduk mengelilingi api kecil. Sam'un menatap langit yang dipenuhi bintang. Matanya berkaca-kaca. "Saudaraku," ucapnya pelan, "hati mereka sekeras batu. Kita telah mengetuk pintu demi pintu, menyembuhkan orang sakit, dan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun, sebagian besar justru menertawakan kita." Yuhana menghela napas, lalu menjawab dengan tenang, "Benar, namun ingatlah, tugas kita hanyalah menyampaikan. Kita menanam benih, dan Allah lah yang menumbuhkan iman." Keduanya pun menengadahkan tangan. Suara mereka lirih, namun penuh harap, seakan menembus langit malam. "Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, kuatkanlah langkah kami, bukalah hati penduduk kota ini. Jangan Engkau biarkan dakwah ini terhenti karena kelemahan kami." Angin malam berhembus lembut seakan membawa jawaban yang tak terdengar. Sementara itu, di negeri lain yang jauh dari kota tersebut, seorang lelaki syalih tengah menunaikan ibadah di malam hari. Hatinya tenang, pandangannya tertuju ke langit. Tiba-tiba, datang sebuah ilham, sebuah panggilan yang begitu kuat, seakan tak mungkin diabaikan. "Pergilah ke kota itu, temuilah dua saudaramu, kuatkan mereka." Nama lelaki ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan, "Maka kami kuatkan mereka dengan yang ketiga." Surat Yasin ayat 14. Namun, sebagian ulama menafsirkannya sebagai seorang bernama Sadik. Keesokan harinya, Sadik pun bersiap. Ia membawa sepotong roti, kantong air, dan tongkat kayu. Ia berpamitan kepada keluarganya. "Kemana engkau akan pergi?" tanya istrinya dengan mata penuh kecemasan. "Ke tempat yang Allah perintahkan," jawabnya singkat. "Doakan aku." Ia pun melangkah meninggalkan rumahnya, menempuh perjalanan melintasi gurun yang luas. Pada siang hari, matahari menyala terik, menjadikan pasir terasa seperti bara yang membakar kulit. Pada malam hari, udara berubah menjadi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun ia terus berjalan, lisannya tak henti berzikir. Setiap kali rasa letih menghampiri, ia berdoa, "Ya Rob, ini adalah perjalanan di jalan-Mu. Jadikanlah setiap langkahku sebagai kekuatan bagi saudara-saudaraku." Di tengah perjalanan, badai pasir datang secara tiba-tiba. Angin kencang membawa debu yang menutup pandangan. Ia segera berlindung di balik sebuah batu besar.
tubuhnya diterpa pasir, namun hatinya tetap teguh. Baginya, ini adalah ujian, bukan penghalang. Beberapa hari kemudian, pada fajar yang lembut, ia melihat dinding kota megah itu dari kejauhan. Cahaya matahari mulai menyinari menara-menara batu yang menjulang, tampak seperti tombak-tombak emas. Di pinggir kota, dua lelaki yang tengah berdoa di bawah pohon besar menoleh ketika mendengar langkah kakinya. Tatapan mereka bertemu. Tanpa sepatah kata pun, mereka saling mengenali. Seakan Allah menanamkan rasa itu langsung ke dalam hati mereka. Ketiganya pun saling mendekat, air mata haru mengalir di pipi. Mereka berpelukan erat dalam kehangatan iman. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, ucap utusan ketiga dengan suara bergetar. Engkaulah penguat kami, jawab Yuhanna. Kami hampir berputus asa, namun Allah mengirimmu kepada kami. Mereka kemudian duduk bersama di bawah pohon itu, saling berbagi kisah tentang perjalanan dan doa-doa yang mereka panjatkan. Malam itu, mereka bertiga bermunajat bersama. Suara doa mereka menyatu dengan desir angin dan gemericik air sungai kecil. Mereka memuji kebesaran Allah dan memohon keteguhan serta keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Keesokan paginya, mereka memasuki kota bersama. Penduduk yang sebelumnya telah mengenal dua utusan itu terkejut ketika melihat kini mereka datang bertiga. Kerumunan pun terjadi di pasar. Anak-anak berhenti bermain, sementara para pedagang menutup lapak mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Ketiga utusan itu berdiri di bawah pohon besar, tempat mereka biasa berdakwah. Sorot mata mereka memancarkan keyakinan yang kuat. Wahai penduduk negeri ini, seru mereka serentak. Kami diutus oleh Allah yang Maha Esa. Sembahlah Dia semata. Kami tidak meminta upah dari kalian, kami hanya menginginkan agar kalian memperoleh petunjuk. Kerumunan pun bergemuruh. Sebagian orang yang pernah menyaksikan atau merasakan mukjizat dengan izin Allah mulai merasakan getaran iman dalam hati mereka. Namun, para pemuka agama berhala justru tampak semakin gelisah. Seorang pria tua berteriak, "Sekarang 3 orang. Apakah 2 orang kemarin belum cukup untuk menyesatkan kami?" "Kami tidak menyesatkan," jawab Sam'un dengan lembut. "Kami hanya menyampaikan kebenaran dari Allah, Zat yang menciptakan kalian." Akhirnya, kegelisahan para pemimpin kota mencapai puncaknya. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah aula besar. Obor-obor menyala, sementara bayangan mereka menari di dinding-dinding batu. 3 orang, seru seorang bangsawan dengan nada tinggi. Jika kita diam, rakyat akan mengikuti mereka. Kita harus menakut-nakuti mereka, timpal yang lain. Kita ancam dengan hukuman mati. Dan jika mereka tidak takut, suara pemimpin tertinggi menggema. Kita habisi mereka agar kota ini tetap setia kepada dewa-dewa kita. Keputusan pun diambil. Keesokan harinya, mereka akan mempermalukan ketiga utusan itu di hadapan umum dan mengancam mereka dengan kekerasan. Pagi pun tiba. Alun-alun kota dipenuhi oleh penduduk. Ketiga utusan berdiri tegak, sementara matahari memancarkan cahaya terang yang memantul di dinding-dinding batu. Para pemuka kota melangkah maju, jubah ungu mereka berkibar tertiup angin. "Cukup," teriak pemimpin mereka. "Kami menganggap kehadiran kalian membawa kesialan. Jika kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian. Kami akan menimpakan siksaan yang pedih." Kerumunan pun bergemuruh. Sebagian orang mengangkat tangan, bahkan ada yang mulai memungut batu. Namun, ketiga utusan itu tetap tidak bergeming. Dengan penuh ketenangan, mereka menjawab, "Kesialan kalian itu berasal dari diri kalian sendiri. Apakah kalian mengancam kami hanya karena kami menyampaikan kebenaran? Sungguh, kalian adalah kaum yang melampaui batas." Surat Yasin ayat 19. Suara mereka menembus hiruk-pikuk massa, membuat sebagian orang terdiam sejenak. Bahkan beberapa pemuda yang semula marah mulai menundukkan kepala, merasakan sesuatu yang berbeda dari kata-kata tersebut. Malam itu, setelah ancaman dilontarkan, ketiga utusan kembali ke tempat peristirahatan mereka di pinggir kota. Mereka duduk di bawah langit yang dipenuhi bintang, ditemani suara ombak laut yang berirama. "Besok mungkin kita akan dibunuh," ujar Yuhanna dengan suara pelan. "Jika itu kehendak Allah,
maka kita telah menyampaikan amanah, jawab Sadik dengan tenang. Semoga Allah mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak kita sangka, sambung Sam'un penuh harap. Mereka pun bersujud panjang, memohon perlindungan dan hidayah. Mereka tidak menyadari bahwa di ujung kota, seorang lelaki saleh bernama Habibun Najjar telah mendengar kabar tentang mereka, dan keesokan harinya ia akan datang membawa keberanian yang akan mengubah segalanya. Di sisi timur kota yang luas, jauh dari hiruk-pikuk pasar utama, berdirilah rumah-rumah sederhana dari batu kapur. Di sanalah tinggal seorang lelaki tua bernama Habib bin Murrah, yang lebih dikenal sebagai Habibun Najjar. Nama Habib berarti kekasih, sementara Najjar berarti tukang kayu. Julukan itu mencerminkan pekerjaannya sehari-hari, memahat kayu, membuat perabotan, pintu, bahkan sesekali membantu para nelayan membangun perahu kecil. Sejak muda, Habib dikenal sebagai pribadi yang berhati lembut. Ia sering menolong tetangga yang kekurangan. Jika ada anak kecil yang lapar, ia menyisihkan sebagian roti dan zaitun dari bekal kerjanya. Ia memang tidak kaya, tetapi jiwanya begitu lapang. Para tetangganya kerap berkata, "Habib, meski hidup sederhana, hatinya seperti mata air yang tak pernah kering." Habib bukanlah seorang pemuka agama, bukan pula bangsawan. Ia tidak memiliki rumah megah, hanya sebuah pondok kecil dengan kebun zaitun di belakangnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya istimewa, yaitu kerinduannya yang mendalam kepada Tuhan yang sejati. Sejak muda, ia gemar merenungi ciptaan langit dan bumi. Di malam-malam sunyi, ketika kota larut dalam pesta dan nyanyian untuk dewa-dewa, Habib menatap langit penuh bintang dan berbisik, "Siapakah yang menciptakan semua keindahan ini? Mustahil batu dan kayu yang mereka sembah." Ia pernah mendatangi kuil besar di pusat kota untuk bertanya kepada para pendeta berhala. Namun, jawaban yang ia terima selalu kabur dan tidak menenteramkan. Hatinya tak pernah yakin bahwa patung-patung itu memiliki kekuasaan. Dalam kesendiriannya, ia sering berdoa, "Wahai pencipta langit dan bumi, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus." Pada suatu sore, Habib sedang memperbaiki perahu nelayan di tepi sungai kecil. Angin laut membawa suara-suara samar dari pusat kota, riuh kerumunan, teriakan, dan desas-desus yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, seorang pemuda yang sering membeli kayu darinya datang tergesa-gesa. Napasnya terengah-engah. "Habib," katanya, "ada 3 orang asing di pasar. Mereka berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Mereka mengatakan bahwa dewa-dewa kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Kota menjadi gempar dan para pemuka sangat marah." Habib menghentikan pekerjaannya. Jantungnya berdegup kencang. 3 orang asing, mereka mengajak menyembah Tuhan yang satu, tanyanya. Matanya berbinar penuh harap. "Ya," jawab pemuda itu. "Mereka berbicara dengan keyakinan yang kuat. Beberapa orang sakit bahkan disembuhkan dengan izin Tuhan mereka. Namun, banyak juga yang menertawakan dan mengancam mereka." Dalam hati, Habib bergumam, "Inikah jawaban dari doaku selama ini?" Ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan, perpaduan antara harapan dan kegelisahan. Malam itu, setelah menutup tempat kerjanya, Habib duduk lama di serambi rumahnya. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang dipenuhi kerut usia. Ia menatap langit, lalu berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, jika mereka benar-benar utusan-Mu, maka kuatkanlah hatiku untuk mendukung mereka. Jangan Engkau biarkan aku diliputi keraguan." Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Habib telah terbangun. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Ia berwudu dengan air sumur yang jernih, lalu menunaikan salat 2 rakaat, sebuah ibadah yang ia pelajari dari sisa-sisa ajaran para nabi terdahulu. Setelah itu, ia mengenakan jubah wolnya yang sederhana dan melangkah keluar dari rumah. Langit di ufuk timur mulai memerah. Jalan-jalan masih lengang, hanya terdengar kokok ayam dan kicau burung yang menyambut pagi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara pasar yang mulai hidup. Habib berjalan dengan langkah cepat. Di sepanjang jalan, beberapa tetangga menatap heran. "Kemana engkau pagi-pagi begini, Habib?" tanya seorang ibu tua. "Aku hendak menemui 3 orang yang membawa kebenaran," jawabnya singkat, tanpa menghentikan langkah. Ia melewati ganggang sempit
menyeberangi jembatan kayu, lalu menuruni bukit kecil. Setiap langkahnya diiringi doa dalam hati. Ya Rob, lindungilah aku. Jika ini adalah kebenaran, maka jadikanlah lisanku fasih dan hatiku teguh. Ketika ia tiba di alun-alun pusat kota, matahari telah meninggi. Tempat itu dipenuhi oleh manusia. Para pedagang sibuk menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan di tengah kerumunan tampak 3 lelaki sederhana berdiri tegak. Wajah mereka memancarkan ketenangan meski dikelilingi tatapan sinis. Habib pun mendekat. Ia melihat para pemuka kota berdiri di barisan depan. Wajah mereka memerah oleh amarah. Salah seorang pemimpin berteriak dengan keras, "Cukup, kalian telah membawa kesialan bagi kota ini. Jika kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian." Sorak-sorai massa pun menggema. Sebagian orang mengangkat batu, sebagian lainnya meludah ke tanah. Habib memandang ketiga utusan itu. Di tengah gelombang kebencian, mereka tetap berdiri tenang. Pandangan mereka terarah ke langit, seakan yakin sepenuhnya bahwa Allah bersama mereka. Melihat semua itu, hati Habib bergetar. Ia tahu, inilah saatnya. Tanpa ragu, ia menerobos kerumunan. Napasnya terengah, namun langkahnya tetap mantap. Al-Quran menggambarkan, dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas, dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu." Surat Yasin ayat 20. Suara Habib pun menggema, menembus riuhnya massa. Orang-orang menoleh dengan penuh keheranan. Mereka tak menyangka lelaki tua yang dikenal sebagai tukang kayu sederhana itu berani berbicara di hadapan umum. Habib memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan tegas, "Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Surat Yasin ayat 21. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam dan penuh keyakinan. "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan kepadanya-lah kalian akan dikembalikan? Apakah aku akan mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Tuhan yang Maha Pemurah menghendaki bencana atas diriku, syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun bagiku, dan mereka tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku." Surat Yasin ayat 22-25. Sejenak, kerumunan terdiam. Keberanian Habib mengguncang hati mereka. Kata-katanya begitu jujur, begitu dalam, hingga sebagian orang merasakan getaran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Para pemuka kota yang murka segera menunjuk ke arahnya sambil berteriak, "Beraninya engkau, wahai Habib, menantang dewa-dewa kami." Sorak-sorai kembali menggema. Beberapa pemuda mendorong tubuh Habib dengan kasar. Seorang wanita berteriak, "Habib sudah gila, ia telah meninggalkan dewa-dewa leluhur." Namun Habib tetap tidak bergeming. Ia memandang mereka dengan mata yang penuh kasih, seakan ingin berkata, "Aku hanya ingin kalian selamat." Keadaan semakin memanas. Semua mata tertuju pada Habibun Najjar yang berdiri tegak di tengah kerumunan. Di hadapannya, para pemimpin kota berdiri dengan angkuh, jubah ungu mereka berkibar, mata mereka menyala oleh amarah. Di sekelilingnya, para pemuda menggenggam batu, para ibu menutup telinga anak-anak mereka, dan para pedagang menahan napas, menanti apa yang akan terjadi. "Habib!" teriak seorang bangsawan dengan suara keras. "Engkau berani menghina dewa-dewa kami di hadapan semua orang. Engkau, seorang tukang kayu dari pinggiran kota, berani menentang ajaran leluhur kami." Habib menatapnya dengan tenang. Tatapannya bukanlah tatapan ketakutan, melainkan penuh kasih sayang. "Aku hanya menyampaikan kebenaran," jawabnya lembut. Suaranya mengalir seperti air jernih di tengah kegaduhan. Pemimpin kota itu menggeram, wajahnya semakin merah padam. "Jika engkau tidak berhenti, kami akan menghabisimu di sini juga." Namun Habib tetap berdiri, dadanya tegap. Ia memandang seluruh kerumunan, lalu berkata dengan suara yang penuh keteguhan, "Wahai kaumku, mengapa kalian tidak mau beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian? Mengapa kalian menyembah batu yang tidak mampu memberi apa-apa? Demi Allah, aku tidak meminta imbalan dari kalian.
Aku hanya menginginkan keselamatan kalian." Sejenak, suasana menjadi hening. Bahkan burung-burung yang biasanya berterbangan di langit kota seolah berhenti mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba, seorang pemuda melangkah maju dengan wajah memerah karena amarah. "Cukup kata-kata itu," teriaknya, lalu melemparkan sebuah batu kecil. Batu itu mengenai bahu Habib dan darah segar mulai menetes di jubahnya. Tak lama kemudian, batu demi batu mulai menghantam tubuhnya. Sebuah batu besar mengenai kepalanya hingga ia tersungkur di tanah yang berdebu. Namun masa terus merajam tanpa belas kasihan. Di tengah rasa sakit yang semakin kuat, Habib merasakan darah hangat mengalir di pelipisnya. Pandangannya mulai kabur. Namun, dalam kondisi itu, hatinya tetap dipenuhi kasih. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengangkat pandangannya dan mengucapkan kalimat terakhir. "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Penduduk Antioquia itu tidak peduli. Batu demi batu mereka hantamkan ke tubuh Habib. Darah mengalir, napasnya tersengal di antara luka-luka yang semakin parah. Namun pada detik-detik terakhir kehidupannya, Allah memanggilnya dengan panggilan yang hanya didengar oleh hatinya. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Surat Yasin ayat 26. Ruhnya pun terangkat, disambut oleh para malaikat, meninggalkan jasad yang terbaring penuh luka dan darah. Di dalam kenikmatan surga, ia berkata dengan penuh harap, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Surat Yasin ayat 27. Sementara itu, penduduk kota mengira mereka telah menang. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan kebanggaan yang semu. Namun di balik itu, langit telah menetapkan keputusannya. Tidak ada pasukan yang diturunkan, tidak pula gempa dahsyat yang mengguncang. Hanya satu teriakan, "Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya setelah dia pasukan dari langit, dan kami tidak perlu menurunkannya." Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Surat Yasin ayat 28-29. Dalam sekejap, satu teriakan dahsyat memutuskan urat kehidupan seluruh penduduk kota. Kota yang sebelumnya megah itu mendadak sunyi. Rumah-rumah menjadi kosong, pasar-pasar kehilangan hiruk-pikuknya. Tidak tersisa kecuali puing-puing dan hembusan angin malam yang menyapu sisa-sisa kesombongan manusia. Inilah azab yang Allah turunkan kepada kaum yang menolak kebenaran setelah datang peringatan yang jelas. Lalu muncul pertanyaan penting. Apa yang terjadi dengan 3 utusan Allah setelah Habibun Najjar syahid dan kaumnya dibinasakan? Dalam Al-Quran, khususnya surat Yasin, kisah Ashabul Qaryah disampaikan secara ringkas. Allah hanya menuturkan tentang dakwah para utusan, keberanian Habibun Najjar, serta azab yang menimpa kaum pendusta. Tidak ada penjelasan rinci mengenai bagaimana akhir perjalanan 3 utusan tersebut. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa tidak dirincinya hal tersebut mengandung hikmah. Fokus kisah bukan pada siapa mereka atau bagaimana akhir hidup mereka, melainkan pada pelajaran yang terkandung di dalamnya, tentang keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, keberanian membela iman, dan akibat bagi mereka yang menolak petunjuk. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa para utusan itu diselamatkan oleh Allah karena tidak ada dalil yang menunjukkan mereka ikut dibinasakan. Ini sejalan dengan sunnatullah, bahwa Allah akan menyelamatkan para rasul dan orang-orang yang beriman sebelum azab diturunkan kepada kaum yang mendustakan. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah pesan yang tertinggal, bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, meski hanya dipegang oleh segelintir orang. Dan kebatilan, meski didukung oleh banyak orang, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kisah ini dengan firman-Nya, "Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya." Surat Yasin ayat 30. Azab itu bukan sekadar hukuman, melainkan sebuah peringatan abadi, bahwa kekayaan dan kemegahan tidak akan mampu menyelamatkan siapapun dari murka Allah, bahwa menolak kebenaran setelah datangnya bukti yang nyata hanyalah akan mengantarkan pada kebinasaan.
Kisah Ashabul Qaryah bukan sekadar cerita masa lalu. Dalam kehidupan modern saat ini, berhala itu bisa hadir dalam bentuk yang berbeda. Harta, kekuasaan, popularitas, bahkan teknologi. Banyak manusia yang menolak ajaran agama, bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut dianggap kuno atau terlalu sibuk mengejar kenikmatan dunia. Coba kita renungkan. Ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekayaan. Ada yang menertawakan nasihat agama, menganggapnya sekadar dongeng lama. Dan ada pula yang memilih diam, meski kebenaran telah nyata di hadapan mereka. Pertanyaannya, di manakah posisi kita? Apakah kita akan menjadi seperti Habibun Najjar yang berdiri teguh membela iman meski harus seorang diri? Ataukah kita akan larut bersama mayoritas yang menolak dan memperolok kebenaran? Kisah ini seharusnya membuat kita tunduk, menginsafkan hati, dan mendorong kita untuk memohon kepada Allah agar diberikan hati yang lembut serta iman yang kokoh. Mari kita tutup kisah ini dengan doa. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Jadikanlah kami seperti Habibun Najjar yang berani menyampaikan kebenaran meski seorang diri. Lindungilah kami dari kesombongan yang menutup hati dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.